Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keken Wow. Kali ini kita akan rakit frame sepeda yang sudah kita repaint bersama di video sebelumnya ya guys. Sebelum kita mulai video ini, teman-teman yang belum subscribe segera di subscribe, kemudian tekan tombol like-nya kalau memang kalian suka nih sama video ini ya. Sebelum kita rakit semuanya, yang perlu kita rakit pertama kali itu adalah wheelsetnya. Wheelsetnya ini saya kemarin pakai pelek 20, kemudian rujinya pakai Concord, terus kemudian untuk hooknya saya pakai Pacific ya. Semua barang-barangnya ini sudah kita unboxing di video sebelumnya nih ya. Dan ketiga part ini saya bawa ke tukang guys. Jadi saya itu nggak tahu caranya masang ruji, belum tahu, makanya saya bawa ke tukang. Dan ongkosnya cuma 40.000 saja. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, kemudian kita pasang bannya. Bannya ini saya kemarin pakai ban Swallow Daily Tire ukuran 20 x 175 depan belakang ya. Terus kemudian ban dalamnya saya pakai ban Declo. Ketika proses pemasangannya sebenarnya tidak ada masalah karena saya tidak punya alat-alat yang proper, makanya kemarin saya itu cuma pakai obeng minus, terus saya kombinasi dengan bekas pisau roti ya, pisau roti yang sudah tumpul itu saya jadikan apa ya, pengungkitnya gitu ya. Tapi ya so far semuanya bisa terpasang dengan baik. Oke, kemudian kita lanjut masang rotor cakram ya guys ya. Masang rotor cakram ini tidak ada masalah sebenarnya ya, karena antara hooknya itu dengan rotornya itu sudah cocok gitu ya, sudah satu kesatuan gitu. Jadi ketika saya pasang juga bisa langsung terpasang dengan baik gitu ya. Terus kemudian ketika saya pasang piringan cakramnya juga sudah pas banget dengan rotornya. Nah, piringan cakramnya ini kemarin tuh saya pakai piringan yang 140. Kalau kita beli online tuh biasanya ada dua ukuran ya, 140 dan 160. Nah, saya pakainya 140 ini ya. Setelah itu kita pasang sprocketnya guys ya. Jadi sprocketnya ini kemarin saya juga pakai merek Pacific 7 speed dan modelnya dia kombinasi warnanya hitam sama gold ya. Ketika saya pasang ini di hooknya itu juga nggak ada masalah. Jadi yang sisi kanan itu sprocket Pacific, yang sisi kiri cakramnya. Hooknya yang belakang itu saya pakai double drat. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang kayak gini, cari hooknya itu yang double drat ya, jangan lupa double drat seperti itu. Setelah kita pasang rotor, kemudian pasang cakram, kita pasang framenya. Jadi pemasangan frame ini sebenarnya juga gampang banget ya, karena ini framenya frame 24 standar, tidak banyak perubahan dan tidak ada modifikasi yang aneh-aneh ya. Jadi saya tinggal pasang aja ya, fork depannya, kemudian saya pasang pakai ini ya, kombinasi headsetnya saya pakai headset Pacific ya, yang 22,2 ya. Ya intinya yang headset Pacific yang standar itu. Saya pakai headset Pacific itu, terus kemudian saya pasang stemnya juga. Stemnya saya pakai stem sepeda mini, ini juga lokal, dia besi dengan finishing chrome. Kemudian saya pasang sadelnya ya, kombinasinya seat postnya yang besi juga ya, yang besi juga finishing chrome. Nah, untuk seat clampnya ini saya kemarin itu nemu di toko online kok model-model jadul ya, model-model besi gitu ya, lama gitu ya. Ya model kayak gini kayak nyari toko di sekitaran rumah saya sini juga agak susah gitu lah. Tapi pas kemarin di online itu kok ternyata ada yang jual ya. Sudah, saya akhirnya beli aja ya guys ya. Saya pakai sadelnya itu kemarin pakai sadel merek Bispi. Warnanya merah agak kecoklatan gitu ya. Dan ketika saya kombinasikan, ketika saya pasang dengan seat postnya, kemudian dilihat gitu ya dengan
frame yang warna abu-abu ini kok terlihat lebih vintage banget gitu ya, keren gitu ya. Ya wis, mantap gitu ya. Oke, kita sudah pasang frame, kemudian pasang apa ya, stang ya. Kita pasang stang rem, terus kemudian kita pasang shifternya ya, tapi ya cuma dipasang doang ya. Pasang ini stangnya, ini saya pakai stang merek Polo ya, ini lokal juga ya. Kemarin saya belinya ini offline sih, saya udah lama banget ini belinya, ini 50.000 kalau nggak salah, stang Polo. Terus kemudian remnya saya pakai Diacompe. Terus ini untuk shifternya ini nggak tahu ini Shimano-nya tipe apa ya, yang jelas ini bentuknya yang ada pencetannya itu sudah saya pasang semua ya, bareng sama brake lever Diacompe-nya itu. Oke, ban sudah, frame sudah, stang sudah, rem sudah, shifter sudah. Nah, ini yang berikutnya yang memang agak susah. Jadi gini, ketika saya melakukan proses pemasangan ban itu kan frame-nya sepeda mini itu kan sempit ya. Jadi antara fork depan dengan fork belakangnya itu kan dia itu jaraknya itu kan sempit gitu, tidak kayak sepeda MTB yang pada umumnya ya. Jadi saya perlu ngelebarin ini. Nah, caranya kemarin itu saya pakai as gini, as ini saya taruh di tengahnya gini, terus kemudian saya kasih dua baut gini, kemudian saya renggangkan. Jadi saya puter gitu, jadi ini ya nanti akan semakin lebar gitu ya. Dan ya kita coba dulu sampai bannya masuk. Setelah bannya masuk, diputer udah aman, baru kemudian kita pasang ini bracket cakramnya ya. Ketika saya masang bracket cakramnya itu ada problem sebenarnya. Jadi waktu saya masang bracket cakramnya itu klemnya bracket cakram itu kan depan belakang itu berbeda guys. Jadi yang depan itu lebih besar, yang belakang lebih kecil. Karena kita kan tahu frame-nya sepeda mini itu yang fork belakangnya itu paling cuman sejempol gini doang ya gedenya. Nah, sedangkan yang depan itu bracket cakram itu sebenarnya dia standarnya standar MTB. Ketika saya pasang di forknya sepeda mini, dia itu terlalu besar klemnya. Makanya kemarin saya akalin gimana caranya supaya bisa terpasang ya. Alhamdulillah saya pukul-pukul gitu pakai palu, saya gepeng-gepengin gitu, terus kemudian saya pasang gitu. Alhamdulillah bisa terpasang dengan baik gitu ya. Dan saya coba sudah kenceng gitu ya. Ya so far aman lah ya, aman ya. Tukang sepeda dadakan. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita semua pasang, semuanya ada yang ketinggalan ya. Saya kemarin pasang ininya bottom bracket ya. Saya pasang bottom bracketnya itu bottom bracket yang kotak, yang model kotak. Jadi model lama ya. Mereknya kemarin kalau nggak salah itu Eterna, kalau nggak salah ya. Mereknya Eterna ya. Ya kalau nggak salah mereknya Eterna lah, saya belinya juga online 30.000 kok. Terus kemudian crank ini saya pakainya yang Pro Wheel. Nah ini yang bagus, ketika saya mau pasang cranknya ini kan dia ada covernya. Nah ternyata covernya itu bisa dibuka, nah bisa dilepas gitu covernya. Nah pas saya coba cek ternyata kok lebih bagus tanpa cover. Ya sudah, akhirnya saya pasang cranknya itu tanpa pakai cover gitu, dan hasilnya jauh lebih bagus ternyata menurut saya.
Selanjutnya kita pasang jalur kabel ya. Jalur kabelnya ini kemarin tuh saya kepikiran gimana caranya jalur kabelnya ini itu bisa utuh gitu loh, bisa double. Karena kita tahu kan jalur kabelnya sepeda mini itu kan cuma satu, dia yang cuman buat rem di belakang itu ya. Ya kan sepeda mini kan remnya pakai rem tromol itu ya, yang sepeda mini aslinya itu kan. Nah, tapi kita sudah tambahin frame ini itu dengan shifter ya. Gimana caranya supaya bisa terlihat lebih keren gitu loh. Ya sudah, akhirnya kemarin saya memutuskan, udah saya pengen jalur kabelnya ini masuk ke dalam frame. Ya udah, saya bor tuh framenya atas sama bawah, saya bor, kemudian dengan sedikit perjuangan ya kan, dan semangat membara ya kan, semangat 45 ya, itu framenya itu saya masukin, shifternya itu, kabel shifternya itu saya masukin ke dalam frame ya, kemudian akhirnya dapat bagian bawah, terus kemudian saya tarik ya. Ya udah, alhamdulillah akhirnya ya bisa terpasang dengan baik tuh. Dan kalau dilihat dari sisi kanan itu sepeda terlihat jauh lebih clean ya, lebih bersih gitu ya. Kabelnya yang kelihatan di bawah itu cuma satu doang gitu. Ya bagus gitu loh, bisa dicontoh ini. Setelah kita pasang jalur kabelnya ya kan, nah ini saya kemudian pasang RD ya. RD nya ini itu kemarin saya beli itu Shimano ya. Sebelum kita pasang RD, saya pasang dulu antingnya ya. Nah, karena memang ini framenya kan frame jadul ya, jadi harus pasang anting dulu ya, anting. Kalau orang Jawa bilang itu namanya gondel, gondel ya, gondel gandul. Oke, lanjut ya. Jadi sebelum saya pasang RD-nya itu saya pasang dulu antingnya. Antingnya itu kalau bahasa kerennya apa ya? Apa guys? Hah? Dropling apa gotling sih? Ya itulah pokoknya ya. Ya saya pasang antingnya ya. Saya pasang anting RD-nya itu. Nah, terus kemudian sudah cocok ya kan, dan pas gitu ya. Nah, setelah saya pasang RD-nya ini, kemudian saya pasang rantai ya. Rantainya ini saya pakai rantai merek Pacific. Woi, Pacific woi. Pacific headset Pacific, apalagi rantai Pacific, apalagi sprocket Pacific ya, semua Pacific semua. Ya ini saya nggak endorse ya, tapi yang jelas itu saya pakai rantai Pacific ya. Saya pasang aman ya, karena Pacificnya ini juga sudah yang untuk 7 speed ya, dan ketika saya coba ya sudah terpasang plug gitu ya, nggak ada masalah ya. Oke, setelah semuanya kelar, dan inilah hasil sepedanya. Bagaimana, cukup keren bukan? Nah, ini bisa jadi ide buat teman-teman ya. Kalau memang teman-teman di rumah itu punya sepeda mini bekas ya kan, frame 24 atau frame 20, daripada mangkrak itu apa ya, daripada nganggur di rumah ya kan, mending teman-teman rakit ini kemudian restorasi, dimodifikasi juga ya, supaya dia lebih bagus gitu ya. Ini contohnya kayak gini ya. Saya bukan tukang profesional, tapi saya bisa bikin ini dengan tangan saya sendiri gitu ya. Ya cuman rujinya aja tadi pakai tukang ya, dan ini hasilnya bagus gitu menurut saya. Kalau saya bisa, tentunya teman-teman juga bisa. So
Kalau memang teman-teman suka dengan video ini dan semoga terinspirasi dengan cara saya untuk merakit sepeda mini yang sangat-sangat amburadul ya, maklum bukan tukang profesional ya, silakan dicontoh ya. Kalau memang teman-teman nggak merasa ini adalah sepeda apa gitu kan ya, silakan aja, terserah teman-teman. Yang jelas saya bikin sepeda ini adalah supaya lebih bermanfaat dan lebih enak dikendarai ya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian ya teman-teman, kira-kira ini sepedanya ini seperti apa? Keren nggak ya? Kalau keren tolong di like dong videonya ya kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini, dan khusus yang subscribe saya doakan segera naik gaji. Naik gaji. Naik haji. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga channel ini bermanfaat buat kalian, dan semoga yang paling penting adalah kalian betah di channel saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.